Halo adik-adik Sobat Guru Peduli yang sedang mempersiapkan diri menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya bagi adik-adik semuanya. Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi tes UTBK SBMPTN yang akan segera datang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal bahasa Inggris ya. Khususnya pada video kali ini yang berhubungan dengan subordinative conjunction dan juga relative pronoun. Oke, bagi adik-adik yang baru mampir di channel ini silahkan untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk like dan tuliskan komentar Anda supaya adik-adik tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Ini merupakan video kedua dari video yang sebelumnya ya. Guru Peduli berencana untuk membahas banyak tentang soal-soal yang sering keluar ya di UTBK, khususnya soal bahasa Inggris. Oke, baik adik-adik, kalau sudah mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan ya. Oke, soal yang pertama, the two main types of bottled water, bla bla bla, mineral water and spring water. Oke, kita lihat di sini ya. Di dalam kalimat ini sudah ada subjeknya. The two main types of bottled water. Ya, oke. Kemudian berarti yang kita butuhkan di sini adalah kata kerja. Nah, oke. Kata kerja apa yang cocok untuk ini? Ya, subjeknya adalah two main types. Berarti plural. Berarti is, was, dan be sudah nggak bisa kita pakai. Hanya ada dua pilihan are dan were. Kita lihat tense-nya di sini ya. Ini adalah talking about fact atau fakta. Jadi kalau kita talking about fact, kita menggunakan present tense. Oke. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah berapa? Are. Ya, oke. Jadi dalam soal nomor satu ini ya sebetulnya testing pointnya atau mata ujinya adalah subject verb agreement dan juga tenses. Tensesnya apa? Karena ini talking about something general, talking about fact atau general fact, maka kita menggunakan present tense ya. Dan kata kerjanya harus plural karena apa? Subjeknya adalah two main types. Jangan salah, di sini bukan water subjeknya ya, tapi main types karena water di sini adalah bagian dari prepositional phrase. Jadi kalau ada kata atau frase di belakang preposisi itu bukan subjek ya, dia tidak bisa menjadi subjek. Tapi sebelum preposisi itulah yang menjadi subjek. Jadi two main types. Jelas ya adik-adik? Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. I went to Kuta Beach last holiday, but most of the sand, white. Iya, sand itu pasir ya, countable atau uncountable. Ya, sand itu adalah uncountable. Untuk benda yang uncountable kita gunakan singular kata kerjanya. Oke, dan ini past tense I went to Kuta Beach ya. Oke, berarti karena ini past tense I went to Kuta Beach, jadi presentnya sudah nggak bisa digunakan, is-nya nggak bisa digunakan, are-nya nggak bisa digunakan, been-nya juga tidak bisa digunakan, hanya was dan were yang bisa kita jadikan pilihan. Kira-kira yang mana jawabannya? Iya, karena sent itu adalah uncountable, maka kita menggunakan kata kerjanya kata kerja singular. Jadi pilihan jawabannya adalah bravo, was. Oke ya. Ya, the sun was white. Oke. Soal berikutnya, soal nomor 3. Ada percakapan antara A dan B, hurry up. Kemudian B-nya menjawab, give me 5 minutes and be patient. 5 minutes, bla bla bla, not a long time. Oke. 5 minutes, ini ada S-nya, berarti dia plural. Kalau plural, kata kerjanya berarti harus plural juga, ya. Berarti is, was, nggak bisa digunakan. Oke. Were,
masih bisa digunakan, been nggak bisa digunakan, tapi kita lihat tensesnya ini adalah percakapan ya. Give me 5 minutes and be patient. 5 minutes are not a long time. Berarti pilihan jawabannya adalah Charlie. Oke. Ya, subject 5 minutes itu plural dan tensesnya present. Makanya kita pilih jawaban A yang tepat ya. Oke. Berikutnya soal nomor 4. A number of people in the conference room. Oke. A number of people, subjeknya adalah a number ya. A number itu artinya sejumlah atau beberapa. Kalau sejumlah atau beberapa itu plural atau singular? Plural ya. Berarti kata kerja yang singular ya, has nggak bisa kita gunakan, B nggak bisa gunakan, dan D juga tidak bisa kita gunakan, E juga tidak bisa kita gunakan. Yang bisa kita gunakan hanya A atau B. Tapi kita lihat dulu a number ya. Kalau a number itu plural ya, berarti kata kerjanya adalah plural, berarti have gathered di sini. Oke, ya. Yang perlu adik-adik ingat itu perbedaan antara a number of dan the number of ya. A number of itu diikuti dengan kata kerja plural. Kenapa? Karena artinya dia adalah some ya, atau sejumlah. Examples, a number of people itu artinya some people, gitu ya. Oke. While the number of itu kita menggunakan singular. Misalnya, the number of students, is less than the number of chairs. Artinya jumlah. Nah, jadi ini kita menggunakan singular. Ingat-ingat ya, kalau ada kata a number of kemudian kata benda itu kata kerjanya plural. Oke. Kalau the number of kata benda itu kata kerjanya singular. Jelas ya rekan-rekan? Oke, ya. Oke, let's go to the next questions. Questions number 5. He felt tired. He kept on studying hard. Oke. Ya, ini ada kata because, ada therefore, although, however, and because of. Oke, kira-kira jawabannya apa? Adik-adik. Ya, sebelum saya jawab, kita lihat ini dulu ya. Oke, ya. Jawabannya adalah although. Meskipun he felt tired, meskipun dia merasa lelah, but he kept on studying hard. Tapi dia terus belajar dengan keras. Karena apa? Karena ia menginginkan untuk masuk atau lolos UTBK. Jadi adik-adik yang mau lolos UTBK, ayo study hard, ya. Never feel tired, ya. Keep on studying and don't feel tired and never feel tired. Even if you are tired, meskipun you are tired, never feel tired. Tapi jangan merasa lelah ya. Oke, sedikit untuk menjelaskan ini. Although ini adalah conjunction ya atau subordinative conjunction. Ada 4 kata ya yang termasuk subordinative conjunction itu adalah although, even though, in spite of, and despite. Keempatnya artinya sama, ya kalau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah meskipun, ya. Empat-empatnya ini digunakan untuk apa? Mengekspresikan aksi di main clause ini yang depan atau induk kalimatnya, sebagai sesuatu hal yang surprising, ya, mengejutkan atau unusual atau tidak biasa atau unexpected atau tidak terduga. Kenapa begitu? Misalnya, biasanya kalau orang lelah atau usually when someone is tired, he will stop studying. Dia akan stop studying. Tapi ternyata ini orang ya, although he felt tired, he kept on studying. Jadi sesuatu yang luar biasa, yang unusual, yang tidak biasa. Kalau Anda mau berhasil, jadilah orang yang luar biasa, ya. Apa itu? Never feel tired, even if you are tired. Jangan pernah merasa capek meskipun Anda sedang capek, gitu ya. Oke. Ya, sedikit contoh bagaimana menggunakan although dan even though. Kita lihat contoh ini ya. Example, I played football yesterday, although it was raining. Oke, ini
although clause-nya atau anak kalimat yang mengandung kata although ada di belakang. Ya, oke. Bisa juga ditulis di depan dengan dipisahkan dengan koma. Misalnya, I played football yesterday although it was raining. Kalau kita taruh although it was raining-nya di depan atau subordinate clause-nya di depan, maka kita taruh koma. Although it was raining, I played football yesterday. Gitu ya. Nah, although dan even though itu artinya sama persis, dia bisa saling menggantikan. Nah, jadi kita bisa juga pakai kata even though di sini misalnya, I played football yesterday even though it was raining. Atau even though it was raining, I played football yesterday. Oke. Nah, ini adalah bahasa baku, bahasa formal, bahasa tertulis, bahasa lisan. Tetapi ada satu kata lagi itu though saja ya, tanpa even ya, oke, tanpa all di sini though. Itu bisa digunakan juga untuk menggantikan kata although dan even though biasanya di dalam spoken or conversational language ya, or conversational English. So I can say when speaking I can say I played football yesterday though it was raining. Though it was raining, I played football yesterday gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan juga kata though tapi di dalam informal English. Oke. Ya, mari kita lihat ke soal berikutnya nomor 6. Blah 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 blah, the speaker had been reminded that he ran out of time. Titik-titik, pembicara itu sudah diingatkan kalau dia itu sudah kehabisan waktu atau waktunya habis. But he kept on talking, tapi dia terus saja ngomong, gitu ya. Oke, ini kira-kira apa? Ya, ini tadi adalah biasanya kalau orang diingatkan itu kan terus berhenti, tapi ini diingatkan itu masih aja ngomong, berarti itu unusual. Jadi, apa namanya, main clause-nya he kept on talking itu unusual, unexpected atau tidak terduga, gitu ya. Makanya kita menggunakan kata although atau even though atau in spite of atau despite. Ya, jawaban yang tepat untuk ini adalah even though ya. Even though the speaker had been reminded, meskipun pembicaranya sudah diingatkan kalau waktunya sudah habis, but he kept on talking. Gitu. Oke. Ya, ini tadi kita atau saya menjelaskan kata although dan even though. Sementara in spite of dan despite itu artinya sama meskipun, tapi cara menggunakannya sedikit berbeda. Kalau di although dan even though itu diikuti dengan subject dan verb atau diikuti dengan clause, anak kalimat. Oke. Tapi kalau in spite of dan despite itu diikuti dengan noun phrase. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ya, contohnya misalnya, despite the traffic jam, meskipun ada kemacetan lalu lintas, Andy came on time yesterday. Gitu ya. Oke. Bisa ditaruh di belakang juga, atau main clause-nya di depan. Misalnya, Andy came on time yesterday, in spite of the rain. Kita juga bisa bilang despite the rain. Ingat, kalau despite nggak menggunakan kata of. Biasanya di dalam tes itu distractornya adalah despite of. Jadi nggak ada despite of ya. Yang ada adalah in spite of. Kalau despite nggak pakai of ya. Ada satu kata lagi in spite ya, tidak pakai kata of. Nah, kalau in spite itu ya apa namanya? Itu penggunaannya sama seperti ketika kita menggunakan although dan even though. Oke, adik-adik, mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan kepada adik-adik semuanya dan meningkatkan pemahaman Anda, terutama on how to use the subordinate conjunction. Okay, some of the subordinate conjunctions. There are some more subordinate conjunctions that you need to know. Yeah. Okay, let's go to the next questions. Questions number 7. Yeah, there should be a strict control on the preservation of forest. Blah blah blah. Many areas cannot be saved from flood. Okay, what do you think the best answer to complete the question here is? Yeah. Let me put it in a different
way, ya, there should be a strict control on the preservation of forest. If not, many areas cannot be saved from flood. Seharusnya harus ada kontrol yang ketat tentang pelestarian hutan. Kalau tidak, if not, many areas cannot be saved from flood. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ya, otherwise. Jadi otherwise itu artinya sama juga dengan if not. Contoh lain misalnya, you should study hard. Anda harus belajar dengan giat. Otherwise, you will not pass the UTBK test. Misalnya, Anda tidak akan lolos tes UTBK misalnya. Oke, jelas ya. Ya, berikutnya soal nomor 8. Ini soal tentang apa? Tentang relative pronoun, ya, relative pronoun. Adik-adik masih ingat ya, pronoun itu apa? Pronoun itu adalah kata ganti. Misalnya, dia kata gantinya apa? He. Dia perempuan? She. Ya, oke. Kalau miliknya dia perempuan, kita gunakan her. Oke. Kalau miliknya dia laki-laki, ya, kita gunakan his. Misalnya, itu namanya pronoun. Nah, itu namanya personal pronoun atau pronoun. Ya. Pronoun itu sebetulnya dari kata pronoun atau menggantikan kata benda, gitu ya. Oke. Nah, kalau relative pronoun itu artinya menggantikan kata benda dan dia relative. It has the capacity to relate two sentences. Dia punya kapasitas untuk menggabung dua kalimat atau dua klausa. Contoh, ya. Jadi ini, the man who looked very pale was not sick. Oke, saya berikan contohnya ya. Jadi, ini soal adalah tentang relative pronoun, posisinya sebagai subjek. Kalimat ini asalnya dari dua kalimat. The man was not sick. Oke, he looked pale. Ngerti ya? Kalau kita lihat, the man was not sick, itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua adalah he looked pale. Ada dua kalimat di sini. Oke. Dan he di sini, ini adalah personal pronoun. Dia menggantikan the man. Ya. Jadi kalau kita membuat kalimat itu nggak boleh diulang-ulang ya, kurang bagus. Misalnya, the man was not sick, the man looked pale, kurang pas ya. Jadi, the man was not sick, he looked pale misalnya. Nah, sekarang kita gabungkan, ini kan pronoun he ya, posisinya sebagai subjek. Nah, kemudian kita gunakan pronoun yang dia punya kapasitas to relate the two sentences here. Ya, to relate, untuk menggabungkan dua kalimat di sini. Oke, ya. Jadi the man who looked pale was not sick, gitu ya. Oke, the man. Kita ganti the man-nya karena ada dua the man ya. Ini the man dan ini juga the man atau he. Nah, kalau he is not relative pronoun, kenapa dia nggak bisa menggabungkan dua kalimat? Makanya kita gunakan relative pronoun who. Karena apa? Relative pronoun who itu bisa menggabungkan dua kalimat ya, yang posisinya sebagai subjek. Jadi he looked pale, the man who looked pale was not sick, gitu ya. Oke. Berikutnya, next, questions number 9. Ini conversation between Anita and Budi. Anita bilang, I met Professor William last week. Kemudian Budi nanya, you mean the professor blah 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 you the recommendation letter for your scholarship? Oke, ini namanya testing pointnya adalah participial phrase. Ya, sebetulnya kalimat aslinya adalah atau the surface structure, the deep structure. Deep structure itu adalah asal usul strukturnya atau struktur awalnya ya, yang tidak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan itu sebetulnya adalah you mean the professor who gave you the recommendation letter for your scholarship, gitu ya. Oke. Nah, relative pronoun, ini namanya relative clause ya. Klausa yang punya relative pronoun itu disebut relative clause.
Relative clause itu bisa di-reduce, bisa disingkat lagi menjadi adjective phrase, yaitu dengan menghilangkan relative pronoun-nya dan mengubah kata kerjanya menjadi ing form, gitu ya. Jadi ini menjadi, you mean the professor giving you the recommendation letter for your scholarship? Maksud kamu profesor yang memberi kamu surat rekomendasi itu? Iya, gitu ya. Jadi kita bisa mengubah relative clause. Kita bisa mengubah relative clause menjadi participial phrase. Kenapa dia disebut participial phrase? Karena frase ini terbentuk dari participle atau present participle. Itu namanya participial phrase. Oke. Ya. Beda antara participial dengan participle. Nah, oke. Ya, participial adalah frase yang dimulai dengan participle atau present participle. Oke, jelas ya. Jadi ini jawabnya adalah Charlie. Oke. Ya, next question ya. Number 10. The man blah blah, the nurse called was not sick. Oke, ini relative pronoun tapi posisinya sebagai objek. Karena kita lihat ya, the man was not sick, the nurse called the man. Jadi yang kita ganti ini adalah the man ini, ya, the man ini yang kita ganti. Oke, yang kita ganti dengan apa? Dengan relative pronoun. Coba kita ganti dengan pronoun dulu. The man was not sick. The nurse called him. Ya, him-nya di sini, him. Nah, him itu pronoun. Nah, tapi dia tidak bisa menggabungkan dua kalimat. Ya, yang bisa mengalihkan dua kalimat itu adalah whom kalau sebagai subjek relative pronoun whom. Maka kita ganti saja the man dengan whom. Oke, jadi the man, whom the nurse called was not sick gitu ya. Oke. Ya, berikutnya soal nomor 11. Oke, number 11. I had to apologize to the man blah 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 I spilled. Oke, sama ya, relative pronoun juga yang harus kita gunakan. Tapi relative pronoun itu adalah possessive relative pronoun. Kita lihat berikut ini ya. Oke. Possessive relative pronoun itu adalah whose. Kita lihat ya. I had to apologize to the man. I spilled his coffee atau I spilled the man's coffee. Oke, jadi his ini kita ganti dengan, ini kan possessive, jadi kita harus menggantinya dengan whose. I had to apologize. I had to apologize to the man, masih tetap sini. Oke, baru kemudian kita masukkan whose. Whose coffee I spilled. I spilled his coffee. Oke, jadi ini masuk ke sini ya, oke. Whose coffee I spilled, gitu ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Iya, berikutnya. Oke, jadi jawabannya tadi I had to apologize to the man whose coffee I spilled. Saya harus meminta maaf kepada orang yang kopinya saya tumpahkan, gitu ya. Oke. Oke, next question, question number 12. Kita lihat di sini ya. Ini sama ya. We are trying to repair the computer. Oke. Kemudian in the laboratory. Ya, computer itu kata benda ya. Berarti kita harus menggunakan apa? Which. Jadi we are trying to repair the computer which belongs to a personnel in the laboratory. Ini personnel, bukan personal. Tulisannya beda ya spellingnya ya. How do you pronounce this word? It should be pronounced personnel. Ya, oke. Kalau personal, the spelling is P-E-R-S-O-N-A-L. Personal. Kalau ini personnel. Oke. So, the answer to this question is alpha, which belongs to a personnel. Oke. Atau karyawan, itu personnel. Ya. Next question. Number 13. Ini sengaja tidak saya jelaskan karena menurut saya mudah dipahami ya. Oke, next question number 13. I have many friends. Ini juga tidak saya jelaskan ya, oke. Karena easy, basic ya, oke. Some of them are
football players, not some of which, karena of which itu kata benda ya, oke. Jadi yang tepat adalah some of them. Oke, karena posisinya sebagai subjek, they are football players atau some of them are football players. So the answer is C. Sorry, bravo, I mean B ya, oke. Ya, next question number 14. Nah, ini yang sering salah di sini ya. Ya, tapi mudah-mudahan dengan penjelasan yang akan saya berikan ini bisa mengerti ya. The house is very big. What do you think? The correct answer is? Yeah. The correct answer is at which I'm staying. Proses membuatnya seperti ini ya. Oke, jadi kembali lagi ini adalah relative pronoun ya, tapi dia diikuti dengan preposisi. Kalau kita lihat, the house is very big. I'm staying at the house. Ini ada dua kata yang sama ya. Ada dua kata yang sama dan yang satu harus kita buang. Yang kita buang adalah at the house. Oke. Tapi kita harus mengganti at the house ini dengan relative pronoun. Oke. Kalau kata benda itu bukan menggunakan who ya, tapi kita menggunakan apa? Which. Jadi kalau digabung menjadi the house I am staying at is very big. Oke, jadi the house I am staying at, karena kita gabungkan di sini ya, the house I am staying at is very big, gitu ya. So the answer is bravo. Oke, the house at which I'm staying is very big. Ya, sama aja ya. Boleh kita bilang the house at which I'm staying is very big. Oke, atau the house which I'm staying at is very big. Boleh juga. Oke, boleh di depan, boleh di belakang preposisinya. But in spoken language, usually we put the preposition at the end of the phrase here. Usually, native speakers will say the house which I'm staying at is very big. Itu spoken or conversational language. Okay. Hope it's all clear to you guys, and if it is clear, let's go to the next question. Questions number 15. Yeah. Honey became the center of attention when she wore a colorful dress and at my birthday party. Kita lihat, ini ada namanya parallel structure, ya. Ini ada she wore, berarti dia kata kerja, apa namanya? Ya, pasten ya. She wore a colorful dress and berarti harus kata kerja juga. Nah, oke. Dia memakai dan dia apa itu mengenakan colorful dress, oke. Dan apa? Yang kata kerja yang mana? Yang phrasal verb atau verb phrase adalah behaved foolishly. So the answer is alpha. Her foolishness ini kata benda atau noun phrase. Her foolish behavior noun phrase. Foolishness also noun phrase. While here di dalam parallel structure itu kalau di depannya apa namanya kata kerja, di belakangnya juga harus kata kerja. She wore a colorful dress and behaved foolishly, dan bertingkah apa namanya bodoh gitu ya, atau lucu-lucuan gitu ya. Oke. Next question. Number 16. Oke. Nah, ini kita lihat lagi. What he talked about is the most important material in coaching mental blah blah blah. What do we need here? Mental is an adjective. Berikutnya berarti harus kata benda. Oke. Karena kalau tough itu juga adjektif. Toughly, oke, ya, adverb. Tougher itu adjektif juga, ya, comparative adjective. So, mental itu adalah adjektif, maka di belakangnya harus diikuti dengan kata benda atau main words-nya harus kata benda. Dan di sini yang tepat adalah toughness kata bendanya. Mental toughness.
Ini namanya ya. Question number 15 and 16 ini adalah testing pointnya adalah apa itu namanya, parts of speech ya, jenis kata. Ini tadi apa, kata kerja dan adverb, ini kata benda. Oke adik-adik, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dalam video kali ini, dan pesan saya jangan pernah untuk terus belajar. Maksud saya jangan pernah lelah untuk terus belajar demi masa depan yang lebih baik. Thanks for watching and see you in the next video. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau adik-adik mau video-video tentang soal-soal bahasa Inggris lagi, tolong dong tuliskan komentarnya and say something and I will give you more lessons on English ya, sehingga kita bisa saling memberi manfaat. Okay, see you in the next video. Bye.